Hai anak-anak semua, selamat bertemu kembali di YouTube channel KD Dwi Ariesti. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar anak-anak semua tidak ketinggalan pada update video atau materi dari Ibu ya. Oke, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian Pancayama dan Yamabrata yang merupakan kelanjutan materi dari video yang telah Ibu upload pada minggu lalu ya. Jadi, Ibu akan mengupload materi setiap hari Senin sehingga dapat anak-anak lihat pada YouTube channel Ibu ya. Pancayama dan Yamabrata ini merupakan materi kelas 9 SMP. Nah, sebelumnya Ibu haturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Dan seperti biasa, sebagai umat yang beragama, kita mengawali setiap pembelajaran kita dengan doa. Anak-anak, mari kita mengambil sikap amusti karana. Mari kita berdoa. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Sodatistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Liestam Dewasca Sarwe Amretna Sakama. Ya Tuhan, muridmu hadir di hadapanmu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Sebelum kita masuk pada bagian-bagian, Ibu akan mengingatkan sedikit mengenai pengertian Pancayama dan Yamabrata. Pancayamabrata adalah 5 macam cara mengendalikan diri secara lahir atau dalam tingkatan jasmani. Sedangkan Pancayamabrata adalah 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah atau pengendalian diri dalam tingkat rohani. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian Pancayama dan Yamabrata. Yang pertama akan kita bahas adalah Pancayamabrata. Seperti kata atau bagian-bagian suku katanya, Panca artinya 5. Jadi bagian-bagiannya sudah tentu ada 5. Yang pertama adalah Ahimsa, yang artinya tidak melukai makhluk hidup lain. Yang kedua adalah Brahmacari, artinya tingkah laku dalam mengejar ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Yang ketiga adalah Satya, yang artinya kejujuran. Yang keempat adalah Awyawaharika, yang artinya bebas dari ikatan keduniawian. Dan yang terakhir dan bagian dari Pancayamabrata adalah Astenya, yang artinya tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Kita akan membahas bagian-bagian Pancayamabrata ini satu per satu. Yang pertama adalah Ahimsa. Ahimsa artinya tidak melukai makhluk hidup lain, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ahimsa dimaksudkan di sini adalah tidak semena-mena menyakiti dan membunuh demi nafsu belaka, keuntungan pribadi, dendam dan kemarahan atau kroda, melainkan untuk tujuan pemujaan kepada Tuhan dan kepentingan umum. Nah, menurut ajaran Dharma di dalam sloka disebutkan Ahimsa para Dharma, yang artinya kebajikan atau dharma yang tertinggi terdapat pada ahimsa.
Tujuan ahimsa adalah untuk menjaga kedamaian dan ketertiban di masyarakat, mewujudkan kerukunan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat. Jadi ahimsa ini adalah satu norma kesusilaan yang dianggap memberikan jalan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan penyucian batin berupa dharma dan moksa atau kebebasan rohani dan penjelmaan. Jadi ketika kita sudah mencapai moksa, maka kita sudah mencapai kebebasan rohani dan kita terbebas dari penjelmaan kembali atau yang disebut dengan punarbawa. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah mencapai moksa, maka kita sudah mengalami penyatuan dengan Sang Paramatma atau Sang Pencipta. Nah, menurut kitab Sara Samuscaya bab 11 sloka 149 dikatakan bahwasanya orang yang berbuat ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup lainnya, ia akan mendapat pahala kecantikan, keindahan, kesempurnaan yang tanpa cacat, panjang usia, kepandaian, kebersihan, kesaktian, serta ingatan yang tajam. Nah, menurut Wirticasana, himsa karma atau ahimsa, himsa karma atau menyakiti makhluk hidup lain boleh dilakukan apabila untuk yatnya, atiti karma, dan menyelamatkan. Yatnya artinya di sini adalah melakukan korban suci untuk widiwidana, caru, dan lainnya. Atiti karma artinya suguhan dalam tata krama bermasyarakat atau suguhan untuk para tamu dan untuk keperluan makan atau hidup. Dan yang ketiga adalah menyelamatkan diri, menyelamatkan hak milik, membela diri dan membela kebenaran maupun kehormatan. Contoh konkretnya adalah ketika kita mengalami penjambretan, kita diperbolehkan untuk menyakiti musuh atau penjambret tersebut. Nah, yang kedua adalah Brahmacari. Brahmacari terdiri dari dua kata yaitu Brahma dan Cari. Brahma artinya pengetahuan atau pengetahuan suci, dan Cari artinya tingkah laku dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari adalah tingkah laku dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci tentang ketuhanan dan kesucian. Menurut buku Silakrama halaman 8, Brahmacari namanya bagi orang yang sedang menuntut ilmu, pengetahuan, dan yang mengetahui perihal ilmu aksara atau ilmu huruf. Nah, Brahmacari ini juga kita sebut dengan masa aguron-guron atau masa berguru. Oleh karena itulah, seorang siswa kerohanian harus mempunyai pikiran yang bersih, yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja, supaya perasaan dan pikiran bisa terpusat, bisa fokus, bisa konsentrasi, sehingga segala sesuatu yang dipelajari dapat diserap dengan baik. Nah, belajar dengan baik itu perlu adanya tata tertib yang baik, seperti tertib waktu, kebersihan dijaga, sopan santun dijaga, ketertiban mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Itu juga diperlukan untuk menghindari sanksi-sanksi akibat pelanggaran pada masa belajar seperti ini. Nah, masa Brahmacari ini diibaratkan rumput ilalang. Apakah ada yang tahu mengapa diibaratkan sebagai rumput ilalang? Kenapa disebut seperti rumput ilalang? Karena pada masa muda, rumput ilalang itu dia mempunyai bentuk yang tajam dan runcing. Jadi ketika kita sedang dalam masa Brahmacari, pada masa muda kita, diharapkan kita itu lebih
konsentrasi, lebih fokus, mempunyai pikiran yang tajam, kritis terhadap segala perubahan, terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jangan hanya ditelan mentah-mentah tanpa kita tahu benar salahnya. Seperti misalnya, seorang teroris itu pintar, tapi dia menyalahgunakannya untuk merakit bom misalnya, seperti itu ya. Jadi di saat inilah kita membutuhkan pikiran yang tenang, bijaksana, dan betul-betul berada di jalan Dharma. Kita pintar, tapi harus berada di jalan Dharma agar kita tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu. Nah, pada saat tua itu, rumput ilalang akan mulai rontok dan lapuk. Nah, jadi kalau sudah tua, kita akan pikun, kita akan mudah lupa. Kita tidak bisa lagi menyerap ilmu pengetahuan. Apa yang dikatakan kepada kita hari ini diberitahu, mungkin besoknya sudah lupa. Jadi akan lebih baik pada masa muda ini kita banyak-banyak menggali informasi dan banyak-banyak menimba ilmu pengetahuan agar kita menjadi kaya ilmu. Jadi pada saat tua nanti kita tidak akan menjadi orang yang tidak berguna, tapi kita juga tetap bisa membagikan ilmu kita kepada anak-anak dan cucu kita. Nah, setelah melewati jenjang Brahmacari, menurut pandangan sosiologi dalam masyarakat Hindu, akan kita lanjutkan ke jenjang Grehasta atau berumah tangga. Nah, adanya hubungan sosiologi inilah, maka tingkatan hidup Brahmacari kita bagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, Sukla Brahmacari, atau orang yang tidak kawin selama masa hidupnya sejak dari kecil hingga dia meninggal. Orang yang melaksanakan Sukla Brahmacari dengan sungguh-sungguh, maka dalam ingatannya tidak ada terlintas nafsu seksual. Kesadaran melaksanakan tingkat Brahmacari ini tumbuh dari getaran batin dan hati nurani yang secara murni, bukan disebabkan karena pengaruh orang lain dan pengaruh kesehatan. Nah, yang kedua ini adalah Sawala Brahmacari, yaitu orang yang kawin atau menikah, beristri atau bersuami hanya sekali saja. Bahkan tidak akan menikah lagi walaupun istri atau suaminya telah meninggal dunia. Dalam hidupnya, seorang Sawala Brahmacari ini sudah bertekad akan kawin atau menikah hanya 1 kali saja. Nah, yang ketiga adalah Tresna Brahmacari. Tresna Brahmacari ini adalah kawin lebih dari 1 kali sampai maksimal 4 kali. Keempat istri yang dikawini itu istri yang sah menurut hukum, baik hukum agama maupun hukum perundang-undangan yang ada. Nah, tapi Tresna Brahmacari ini hanya dapat dilakukan apabila yang pertama istrinya meninggal. Yang kedua, bila istrinya cerai atau suaminya cerai. Yang ketiga, istrinya tidak dapat melahirkan keturunan atau suaminya mandul misalnya. Dan yang keempat itu adalah tidak dapat melaksanakan kewajiban, misalnya karena sakit. Jadi kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka bisa menikah lebih dari 1 kali. Tapi sekali lagi maksimalnya hanya 4 kali. Nah, yang ketiga, bagian dari Pancayama Brata adalah Satya. Satya atau kejujuran adalah sifat yang selalu dituntut kepada semua orang, setiap orang, karena sifat ini akan membawa manusia pada ketenangan. Satya itu sendiri artinya adalah benar, jujur, dan setia. Nah, dalam hubungannya dengan Satya, kita mengenal 5 jenis Satya atau disebut Panca Satya, yaitu yang pertama Satya Herdaya atau setia akan kata hati. Yang kedua Satya Wacana, yaitu setia pada perkataan. Yang ketiga adalah Satya Samaya, yaitu setia pada janji. Yang keempat Satya Laksana, yaitu setia pada perbuatan. Dan yang kelima adalah Satya Mitra, yaitu setia dan jujur terhadap teman.
Kelima, kesetiaan ini hendaknya dapat diwujudkan secara kompak, karena bila hal ini dapat dilakukan, maka seseorang dapat dikatakan orang yang berbudi luhur dan bijaksana. Kesetiaan ini penting dilakukan dalam kehidupan, karena dengan melaksanakan kesetiaan, kejujuran atau dharma, di sanalah awal dari sebuah kebahagiaan hidup. Bukan saja hidup di bumi ini, tapi juga hidup di dunia di sana. Jagadita yaca iti dharma moksatam. Jadi mencapai jagadita dan moksa. Nah, yang keempat dari Pancayama Brata adalah Awiyawaharika. Awiyawaharika artinya bebas dari ikatan keduniawian. Ajaran Awiyawaharika menjadikan seseorang mempunyai kerendahan hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Penerapan ajaran ini menjadikan insan yang selalu bekerja sesuai dengan kewajiban dan keahlian. Kewajiban ini dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa adanya paksaan dari siapapun. Orang yang menerapkan ajaran ini menyadari bahwa hidup adalah sebuah kesempatan dengan jalan menolong orang lain. Nah, bagian yang kelima dari Pancayama Brata adalah astenya. Astenya artinya tidak mencuri atau tidak mengambil hak milik atau memikirkan untuk memiliki barang orang lain. Astenya itu sendiri mengajarkan manusia agar selalu jujur, tidak suka mengambil hak milik orang lain, serta tidak mencuri atau korupsi. Nah, sifat astenya ini sendiri atau sikap astenya ini sendiri harus ditumbuhkan agar timbul sifat yang tidak menginginkan barang milik orang lain. Karena perbuatan mencuri akan merugikan diri sendiri, yaitu pencemaran nama baik, dan orang lain juga akan menjadi korban. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancaniama Brata. Pancaniama Brata itu terdiri dari 5 juga. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama akroda atau tidak marah, yang kedua guru susrusa atau hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru, yang ketiga sauca atau suci lahir batin, yang keempat ahara lagawa atau memilih makan yang baik bagi tubuh kita serta makan dan minum secara teratur untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Dan yang terakhir adalah apramada atau tidak sombong atau angkuh. Yang pertama, akroda. Apa itu akroda? Akroda artinya tidak marah atau tidak mempunyai sifat marah atau mampu mengendalikan sifat-sifat marah. Nah, mudah tersinggung ini adalah salah satu dari sifat-sifat marah. Sifat mudah tersinggung inilah yang harus dikendalikan sehingga manusia tidak menjadi cepat marah. Manusia yang mampu menahan sifat marah, maka manusia akan mempunyai jiwa yang sabar. Kesabaran adalah sifat yang mulia. Orang sabar tidak mudah tersinggung sehingga akan disenangi oleh teman-teman. Nah, orang yang diajak bicara akan merasa senang karena orang yang menjadi lawan bicaranya adalah orang yang sabar. Orang yang sabar akan selalu tenang dalam menghadapi setiap masalah. Nah, anak-anak, sifat kroda akan melenyapkan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu sesungguhnya akan menjadi penasehat hati untuk mendapatkan kebenaran. Kesempurnaan rohani seseorang akan didapat dari menjalankan kebenaran dan kebijaksanaan itu sendiri.
Yang kedua adalah guru susrusa. Guru susrusa artinya hormat, melaksanakan tuntunan dan bakti terhadap guru. Guru susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat guru. Guru susrusa itu berhubungan erat dengan bakti terhadap guru dan asewaka guru atau mengabdi kepada guru. Nah, guru susrusa ini juga termasuk dalam brahmacari atau aguron-guron. Anak yang hormat dan bakti terhadap guru, kita beri gelar anak yang suputra. Sedangkan anak yang menentang ajaran guru, kita sebut dengan alpaka guru. Nah, kalau anak yang suputra itu akan mendapatkan penghargaan atau akan mendapatkan tempat yang baik di surga maupun di dalam masyarakat karena sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Sedangkan anak yang mendapatkan julukan alpaka guru akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dalam alam neraka lainnya karena melawan ajaran guru. Nah, ada 4 macam guru. Yang pertama itu adalah guru swadhyaya, artinya guru alam semesta, yaitu Ida Sangyang Widiwasa. Yang kedua adalah guru reka atau guru rupaka, artinya ayah dan ibu yang telah melahirkan, memelihara dan merawat kita dari bayi sampai tumbuh dewasa. Dan yang ketiga adalah guru pengajian atau guru waktra, artinya ibu atau bapak guru yang mengajar kita di sekolah, termasuk juga para sulinggih dan para resi yang telah menyebarkan ajaran Weda. Dan yang terakhir adalah guru wisesa, yaitu pemerintah yang selalu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, seperti kepala dusun, perbekel ya, kalau di Bali disebut perbekel, bapak camat atau ibu camat, bupati, anggota DPR, gubernur, dan juga bapak presiden atau ibu presiden. Yang ketiga adalah sauca. Sauca berasal dari kata suc yang artinya bersih, murni, atau suci secara lahir dan batin. Jadi, sauca adalah kesucian dan kemurnian lahir dan batin. Sauca itu sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu suci lahir dan suci batin. Kesucian lahir atau jasmani dapat kita capai dengan selalu membiasakan hidup bersih, misalnya mandi yang teratur, membuang sampah pada tempatnya, mencuci baju sebelum dipakai, menyetrika, mencuci tangan seperti sekarang untuk menghadapi COVID, kita harus sering-sering cuci tangan. Itu juga salah satu cara mensucikan lahir. Dan yang kedua adalah kesucian batin atau rohani, dapat dilakukan dengan rajin sembahyang, menghindari pikiran dari hal-hal negatif dengan cara meditasi, tapa, yoga, dan semedi. Menurut kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 disebutkan, untuk menjaga kesucian lahir batin dapat dilakukan dengan mandi untuk membersihkan badan, kejujuran untuk membersihkan pikiran, ilmu pengetahuan dan tapa untuk membersihkan roh atau jiwa, dan kebijaksanaan digunakan untuk membersihkan akal. Selain itu, yang perlu disucikan adalah kaika atau perbuatan, wacika atau perkataan, dan manacika atau pikiran ya sebagai pangkal dari segala yang ada untuk menciptakan keseimbangan baik jasmani maupun rohani. Kaika, wacika, manacika itu kita kenal dengan trikaya parisuddha atau 3 perbuatan yang baik. Bagian panca niyama brata yang keempat yaitu aharalagawa. Aharalagawa terdiri dari 2 urat kata yaitu ahara dan lagawa.
Ahara artinya makan, lagawa artinya ringan. Jadi, ahara lagawa artinya makan yang serba ringan atau tidak berfoya-foya dan tidak berlebihan. Makanlah yang sesuai dengan kemampuan tubuh atau makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makan jangan berlebihan dan makan juga tidak boleh kurang dari kebutuhan. Ahara lagawa berarti juga mengatur cara makan dan makan yang sebaik-baiknya. Lawan dari ahara lagawa adalah sifat rakus atau kerakusan. Nah, kerakusan akan menghalangi dan merintangi kesucian batin. Untuk menjaga badan tetap sehat, makanlah makanan yang banyak mengandung zat gizi. Orang yang makan teratur dan bergizi, badannya menjadi sehat dan pikirannya menjadi segar dan cerdas. Orang yang makan dan minum berlebihan, tidak teratur dan suka minum minuman keras seperti arak, bir, dan sejenisnya, maka badannya menjadi sakit dan sarafnya terganggu serta pikiran pun menjadi kacau. Jasmani dan rohani memiliki wujud yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi dalam tubuh setiap makhluk. Tanpa tubuh yang sehat, perasaan dan pikiran tidak mungkin dirasakan segar pula, demikian sebaliknya. Oleh karena itulah, maka disarankan bagi orang-orang yang hendak mencapai kesempurnaan harus berbadan yang sehat, karena lemahnya jasmani sangat mempengaruhi keadaan rohani pula. Misalnya ketika kita sedang sakit, maka kita akan sulit untuk memfokuskan diri untuk sembahyang. Kalau di Indonesia ada istilah mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ketika tubuh kita sehat, maka jiwa kita pun sudah pasti sehat. Nah, bagian yang terakhir dari Panca Niyama Brata adalah apramada. Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban dan mempelajari serta mengamalkan ajaran suci. Hal ini berarti melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah menjadi tugasnya. Tugas tersebut dijadikan sebagai sarana melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara jasmani maupun untuk kepentingan rohani. Nah, swadharma itu adalah kewajiban sendiri, sedangkan paradharma adalah kewajiban pada orang lain. Jika swadharma dan paradharma dapat dilakukan dengan baik, maka keharmonisanlah yang akan kita capai. Pada akhirnya, kebahagiaan secara lahir dan batin juga akan dapat kita capai. Nah, pembagian tugas dan kewajiban dalam Hindu dikenal dengan istilah catur warna. Yaitu yang pertama adalah Brahmana atau kaum cendekiawan atau para resi. Yang kedua adalah Ksatria, yaitu pembela kebenaran, tentara dan polisi. Yang ketiga adalah Waisya atau pedagang, dan yang keempat adalah Sudra atau pelayan atau buruh. Pembagian tugas ini berdasarkan atas keahlian dan bakat yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan roda kehidupan di dunia ini. Oke, kita masuk pada topik berikutnya yaitu cerita perilaku Panca Yama Brata dan Niyama Brata. Tapi kita akan bahas pada video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. So, jangan lupa sekali lagi di klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tidak ketinggalan pembaharuan video dari Ibu. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu pada video berikutnya. Bye-bye.